Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizat sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Fakta memperlihatkan kalau mereka hanya bergantung pada satu variabel itu, Ibu Mega kalah loh di tahun 2004. PDI Perjuangan itu cuma menang sekali tahun 99 karena euforia reformasi. 2004 kalah dengan Golkar yang 5 tahun sebelum masih dimaki-maki sebagai partai korup. Iya. Bahkan 2004 Akbar Tanjung sebagai ketua umumnya itu terkena kasus. Masuk. Tapi yang menang Golkar. Megawati ini lama-lama kelihatan aslinya. Orangnya itu sombong. Tapi sebetulnya itu yang disombongkan itu apa sih? Yang dibanggakan itu apa? Memang betul, dulu itu pernah menjadi panglima tertinggi. Pernah menjadi presiden yang kelima. Tapi itu karena menggantikan Pak Gus Dur. Kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi. Bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal semua itu dari kata-kata dia sendiri. Mak banteng ngamuk. Semua caleg PDIP terancam gagal dilantik. Bu, jangan cuman asal gertak, segera realisasikan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Ketua Umum Partai PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pilpres telah berakhir dan rakyat Indonesia saat ini menunggu hasil dari real count KPU yang nantinya akan diputuskan pada tanggal 20 Maret dengan ketentuan atau untuk menetapkan siapa yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Namun berdasarkan data quick count dan juga real count sementara, paslon 03 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menempati posisi paling buncit, yang dalam arti bahwa ya boleh dikatakan kalah telak jika dibandingkan dengan paslon dari 02 Prabowo Subianto. Perbedaannya cukup signifikan di mana Ganjar dan juga Mahfud hanya mengantongi suara berdasarkan quick count kurang lebih hanya 16 hingga 17%. Sedangkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakebuming Raka mendapatkan perolehan suara 58%. Hal ini tentu mengundang satu reaksi negatif dari seorang Ketua Umum Partai PD Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri. Seperti yang kita ketahui dan juga saksikan di berbagai media sosial, bahwa Megawati Soekarno Putri mengancam tidak bakal melantik anggota DPR atau caleg dari Partai PD Perjuangan yang jika di dapilnya pasangan Ganjar dan Mahfud kalah. Karena Megawati beranggapan bahwa para caleg hanya ingat diri atau mengurus diri, tetapi tidak memenangkan atau tidak mengikuti instruksi dari DPP Partai PD Perjuangan, yakni memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Dan dalam video ini kita akan saksikan beberapa video, yaitu terkait pernyataan yang kontroversial dari Megawati Soekarno Putri, baik sebelum Pilpres maupun setelah Pilpres. Namun ada satu hal yang menarik, di mana di video pertama, kita akan mendengarkan bersama sebuah statement atau pernyataan yang cukup mengagetkan kita sekalian, yang disampaikan oleh almarhum saudari dari Ibu Megawati Soekarno Putri ini. Beliau mengungkapkan satu hal yang di luar dugaan kita, bahwa menurutnya yang sesungguhnya melakukan makar itu adalah
Megawati Soekarno Putri, yang dalam hal ini adalah saudarinya sendiri. Kira-kira mengapa sampai saudari dari Ibu Megawati Soekarno Putri ini mengatakan hal seperti itu? Tentu ia memiliki alasan, dan nantinya kita akan dengarkan bersama apa alasannya yang ia sampaikan dalam video ini. Dan juga dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana kreativitas dari para netizen yang melakukan parodi dengan dubbing suara dari Megawati Soekarno Putri. Video-video parodi tersebut tentunya akan menghibur kita sebagai pelengkap dari kumpulan video-video yang bakal direaksi pada kesempatan kali ini. Baik sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung ke video pertama, yaitu pernyataan dari almarhum saudari kandung Ibu Megawati Soekarno Putri, yakni Ibu Rahmawati Soekarno Putri, terkait siapa itu Megawati, dan ia pernah mengungkapkan bahwa yang pernah melakukan makar adalah Megawati Soekarno Putri. Mari kita saksikan videonya. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizar sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk, menggunakan kekuatan bersenjata. Nah sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena apa namanya segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya, kalau orang jalanan tuh curhat lah. Curhat ya. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TBI 1 juga boleh, tapi jawab itu. Itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut bagaimana itu yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih aja Mbak. Maaf ini puasa. Akhirnya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Penjualan BUMN. Banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Hah?
aman-aman saja. Nah, ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti ini. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, class and straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok. Orangnya ada di situ kok. Kenapa harus tanya sama saya? Mbak juga bisa jawab itu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur. Saya menganggap pendukung 02 itu bebal, baku, bodoh dan menganggap kamilah yang paling pintar, maka di saat itu pula lah tumbuh benih-benih kesombongan. Dan ternyata Tuhan tidak ridho, Tuhan tidak suka. Lalu kemudian Tuhan membungkam rasa sombong itu dengan data-data berikut ini. Jadi ingat dengan kisah para malaikat yang ada iblis di dalamnya, yang merasa sombong, merasa paling suci, merasa paling pintar. Lalu Tuhan membungkam dengan menciptakan Adam, dan di saat itu pula lah malaikat dan iblis diminta untuk bersujud kepada Adam. Jadi mulai saat ini stop kesombongan itu, stop kesombongan itu, sebelum kesombongan itu menghancurkan lebih dahsyat lagi dengan harapan-harapan dan mimpi kita di dalam hidup ini. Realcon KPU PDI unggul dengan kuasai 17 provinsi. Golkar yang kedua. Golkar meraih urutan kedua, pemenang Quick Count Pileg 2024. Pakar sebut kepemimpinan Erlangga berhasil. Apakah PDIP akan jadi juara Pileg? Belum tentu. Dalam Realcon Sirekap KPU saat ini, tanggal 18 bulan 2, PDI meraih 16,43%. Dan Partai Golkar meraih 14,64%. Benar, PDIP meraih suara pemilih terbanyak di antara semua partai yang berkontestasi. Namun, apakah PDIP otomatis akan jadi juara di Senayan? Apakah PDIP akan memperoleh kursi terbanyak? Jawabannya adalah belum tentu. Suara PDIP sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kita ketahui bahwa kursi legislatif di Pulau Jawa sangatlah mahal. Satu kursi legislatif Dapil Pulau Jawa membutuhkan pemilihan yang jauh lebih banyak dibandingkan Dapil luar Jawa. Dapil legislatif luar Jawa relatif lebih murah dibandingkan Pulau Jawa. Satu kursi legislatif Dapil luar Jawa tidak membutuhkan pemilih sebanyak Dapil di Pulau Jawa. Dengan demikian, maka potensi Golkar sebagai peraih kursi terbanyak DPR RI sangatlah besar. Dan dengan adanya selisih 1,8% suara pemilih lebih sedikit dibanding suara PDIP, maka kemungkinan besar Partai Golkar yang akan menjadi juara di Senayan. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Dengar. Piye? Memangnya polisi itu siapa toh yo? Lembu? Polisi? Saya nggak tak jawab, Bang. Ayo. Sik. Jangan so aksi loh. So aksi. Piye? Piye tenanan iki? Panglima itu siapa yo? Sopo? Jek takok jare. Lah dalah mosok ya urip neng Indonesia iki jenengan iki to, Mbah?
ora ngerti karo Pak Polisi, karo Pak Panglima. Sik tak jelasne, aku cuma ra tau mangan bangku sekolahan, dadi ra iso basa sing dhuwur-dhuwur neng Mbah. Basa sing sederhana sing gampang dicerna karo naluri akal sehate wong biasa. Nek sak ngertiku niku nggih Mbah, polisi niku bapak-bapak sing tugase mengamankan tingkat kriminalitas di tingkat masyarakat. Kuwi nek sak ngertiku lho Mbah, nek salah aja dipaido iki ya Lur. Wong ngertiku pancen ngono, wong ora tau mangan bangku sekolahan, bahasane sing sederhana mawon. Lah nek Pak Panglima, Pak Kentara kuwi nek ra salah tugase ya kuwi bapak-bapak yang mengamankan keamanan negara. Kuwi Pak Kentara sing ditugasno ning kono kae tunggale kaya ning daerah perbatasan ning Papua ngono kuwi. Kuwi bapak-bapak sing wis berjuang ikhlas mengamankan negara dan bangsa ben ora dicawe-cawe karo negara asing. Kuwi sak ngertiku lho Mbah, nek salah aja dipaido iki wong pancene aku iki wong tani biasa. Sekolahku ya ora dhuwur-dhuwur, pas sekolah ya ora tau mangan bangku sekolahan. Dadine tenanan iki sak ngertiku nek Pak Polisi karo Pak Panglima Kentara ya ngono kuwi. Mosok jenengan sing berijazah SS double S dawet S campur dan S legen ngono kuwi gak paham antara Pak Polisi karo Pak Kentara kuwi sapa? Kok malah lucu mundak eram. Tenanan iki lho ya Mbak. Aja takok-takok neh, tak jelasno iki wis dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas dan mudah dimengerti orang biasa. Oke Lur, tenanan iki kandhani iki mbae Pak Polisi, nek ana vitiku lewat iki dipahami ya Mbak. Pak Polisi sapa, Pak Panglima kuwi sapa. Oke? Kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi. Bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal semua itu dari kata-kata dia sendiri yang membuat banteng-banteng kecil pada kabur. Yang pertama, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI, kasihan deh Pak Jokowi. Yang kedua, kenapa ya ibu-ibu ini senang betul pengajian? Yang ketiga, satu-satunya wanita super di Indonesia. Itu siapa itu? Ingat ya para tokoh PDI, semakin banyak yang menyalahkan atau menghina Pak Jokowi, semakin banyak pula anak-anak banteng yang lari. Pak Jokowi bisa jadi presiden didukung oleh banyak partai, bukan PDI saja. Understand? Hati-hati kecurangannya lo. Kecurangan di mana nih? Sekarang udah pada pusing lo. Awas kelompok ibu sendiri yang curang loh. Karena kelompok ibu sendiri yang sudah mulai pusing loh, memikirkan calon presidennya yang sudah terlihat kalah loh. Persiapkan dirinya Bu, ikhlaskan hatinya Bu. Terima keadaan kalau partai dan calon presiden ibu sudah kalah loh. Karena yang akan menang Prabowo Gibran loh. Bu, cukup untuk partai ibu berkuasa. Saatnya sekarang diserahkan kepada pemimpin yang lebih baik, yaitu Prabowo Gibran nomor 2 loh. Loh, kalah. Bu Mega yakin Ganjar Mahfud dan PDIP menang tanpa dukungan Pak Jokowi? Yang betul, nanti nangis. Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Wow, Bu Megawati luar biasa ya. Over percaya diri. Hati-hati nangis Bu, nanti kalah nangis. Jadi gini Bu ya, kalau saya lihat analisa saya,
ya. Ibu tadi kan bilang takut, kami takut ya. Menurut saya malah kebalik, Ibu, tim 03, Pak Ganjar Mahfud semua malah yang ketakutan sekarang. Makanya manuver-manuvernya sangat ekstrim ya. Contohnya Pak Mahfud mundur last minute ya kan. Menjelang pemilu tinggal beberapa hari dia mundur. Pak Ahok juga dia mundur last minute. Terus sekarang menghajar Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi dibilang nggak bisa kerja dan segala macam, yang menyerang membabi buta, menghalalkan segala cara agar apa? Sepertinya seolah-olah supaya elektabilitasnya turun, padahal nggak bisa, kebalik malah. Justru ya dengan Pak Ganjar manuver-manuver negatif dan Pak Ahok, Pak Mahfud, sekarang malah elektabilitas Pak Prabowo, Mas Gibran makin melezit naik. Ya, jadi tak akan mampu kalian 03 untuk membuat Pak Prabowo dan Mas Gibran turun. Dan satu hal lagi kawan-kawan ya, tanpa seorang Pak Jokowi, tanpa dukungan penuh dari Pak Jokowi, PDIP tidak akan menang kembali seperti zaman 2014 dan 2019. Karena apa? 2014 dan 2019 itu ada Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi lah yang the real ya, dicintai oleh masyarakat ya, yang real dicintai oleh masyarakat, bukan Bu Meganya. Karena apa? 2004 dan 2009 beliau kalah pas zaman capres, ya kan? Jadi saya yakin ya, hakul yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran menang 1 kali putaran. Dan saya berani bernazar ya, Bu Mega dengar baik-baik. Saya berani bernazar, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang 1 putaran, saya berani telanjang di Sudirman, lari-lari seperti orang konyol. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Megawati ini lama-lama kelihatan aslinya. Orangnya itu sombong. Tapi sebetulnya itu yang disombongkan itu apa sih? Yang dibanggakan itu apa? Memang betul, dulu itu pernah menjadi panglima tertinggi, pernah menjadi presiden yang kelima. Tapi itu karena menggantikan Pak Gus Dur, bukan karena pilihan rakyat. Itu aja kok sombong. Pak SBY, Pak Jokowi yang menjadi presiden 2 kali karena dipilih rakyat, itu lo nggak sombong. Orangnya diem-diem saja. Dan juga tidak pernah membanggakan, wah aku ini presiden, wah aku ini panglima tertinggi. Itu lo nggak pernah. Padahal Pak SBY ini juga mempunyai partai, namanya Partai Demokrat, dan juga menjadi ketua umum dan sekaligus menjadi presiden. Itu lo nggak pernah sombong, diem-diem aja. Apakah karena Megawati ini takut kalah nanti di pemilihan tanggal 14 ini sehingga mengeluarkan taringnya? Bu Megawati bilang pemimpin yang bodoh. Siapa itu maksud Ibu? Kalau ada pemimpin yang bodoh, mau dipilih apa tidak? Terus siapa yang bodoh ya? Benar. Jadi namanya saja pemimpin. Nah seperti Bung Karno, bapak saya. Aduh, Bu Mega, kenapa sih Ibu ini suka cari sensasi, suka berulah ya? Ibu orasi kampanye itu suka mengeluarkan statement nggak penting gitu loh. Contohnya di GBK, Ibu orasi juga, Ibu bilang merendahkan TNI dan Polri, meremehkan TNI dan Polri. KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu, Ibu gas-gas. Ya, sekarang kampanye Akbar Ganjar Mahfud di Banyuwangi pun sama. Ibu singgung ada pemimpin yang bodoh, jangan pilih pemimpin yang bodoh. Yang bodoh siapa? 3 paslon, 3 capres-cawapres itu pintar semua, Bu. Tapi beda-beda pintarnya. Ada yang kayak Pak Prabowo, pintar memimpin pasukan waktu di TNI dulu, hingga Jenderal Pangkostrat, ya kan Bu ya. Terus Pak Prabowo pintar kerja nyata, konkret langkahnya, Bu. Terus pintar memimpin partai, akhirnya partai Gerindra besar luar biasa sampai sekarang, ya kan? Tapi ada juga yang pintar-pintar, kepinteran, Bu, ya. Pintar menyudutkan, pintar merendah-rendahkan, menghina-hina ada, ya. Ada juga yang pintar berkhianat, ya. Itu pintar-pintar itu. Pintar loncat-loncat, pindah-pindah partai untuk merebut kekuasaan ada, ya. Ya masing-masing lah pinternya. Oke Bu ya, jadi kita sepakat ya, nggak ada pemimpin yang bodoh, semua pintar-pintar ya, tapi masing-masing lah pintar yang tadi saya bilang. Dan Ibu stop ngomong seperti ini, cukup ya, nanti kasihan Pak Ganjar Mahfud merasakan apa yang dulu Ibu rasakan 2004 dan 2009, kalah telak dan
saya rasa juga Kalau ketika kelak sekarang Pak Soekarno, ayah kandung ibu, masih hidup, pasti pilihnya Pak Prabowo Gibran. Semangat gak kawan-kawan? Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Bu Megawati merendahkan TNI dan Polri. Memangnya polisi itu siapa toh yo? Nah, jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Lo Pak, pangkat lo apa sih? KPU. Bawaslu, kemana kamu? Aduh, Bu Mega. Kemarin abang kandungnya Pak Guntur Soekarno Putra ya kan pada saat berkampanye blunder. Masa bilang Pak Jokowi mau diapa-apain. Sekarang Bu Megawati, aduh blunder lagi, kampanyenya nggak sehat. Ya, masa penyelenggara pemilu KPU Bawaslu disebut-sebut, dipertanyakan kinerjanya, ya kan? Dibilang KPU Bawaslu kalian di mana? Aduh, ya kan? Terus pengaman pemilu TNI dan Polri, ibu sebut-sebut, ibu remeh-remehkan, direndah-rendahkan, ya kan? Terus dibilang polisi sopo? Polisi siapa? Panglima TNI Sopo. Opo, Panglima sopo? Ngapain Bu begitu Bu? Ibu hari-hari nggak sadar dijaga siapa? Dijaga polisi. Ibu mantan presiden ada protokoler, ya kan? Dikawal siapa? Dikawal polisi, ya kan? Di partai PDIP, caleg juga ada dari TNI. Janganlah begitu Bu, ya. Tolonglah Bu, berkampanye yang sejuk, yang sehat, ya. Kalau Ibu tahu, Ibu ingat ya kalau ada kerusuhan, ya. Siapa yang jaga kerusuhannya? Siapa yang amankan kerusuhannya? Polri Bu. Yang kena lempar pada saat kerusuhan siapa? Polri. Ya, pada saat ada perang di Papua atau di mana, yang berperang buat kita siapa? TNI. Emang saya, emang Ibu, emang kita. TNI Polri Bu, berjasa buat negara ini. Jangan seperti itulah Bu, kalimat-kalimat yang sejuk loh ketika berkampanye. Jangan memecah belah. Aduh Bu. Dan satu hal lagi Bu ya, jangan sepertinya seakan-akan dalam otak Ibu tidak sependapat dengan Polri dan Polri pun tidak pro terhadap Ibu. Terus lantas Ibu langsung benci, langsung protes, dan di dalam kampanye Ibu bilang jangan mengintimidasi rakyat saya. Tidak ada yang mengintimidasi Bu. Ya, Polri itu menindak tegas. Ya kan, saya kasih contoh kasus Bang Aiman. Itu kan memang tugas Polri Bu. Ketika Bang Aiman menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, dia bilang Polri tidak netral di 2024. Ya wajar kalau ditindak tegas, dibawa ke Polda Metro Jaya, diperiksa. Wajar itu semua Bu. Gak ada yang berlebihan. Ya kan, ini negara hukum, bukan negara Ibu. Panglima tertinggi di Indonesia ini yaitu hukum. Ya kan, jadi nggak ada yang berlebihan. Itu memang sudah tugasnya Polri untuk menindak tegas orang-orang yang bersalah, baik saya, Ibu, ya kan, mau siapapun masyarakat kalau salah ditindak tegas sama Polri dan TNI. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Fakta memperlihatkan kalau mereka hanya bergantung pada satu variabel itu, Ibu Mega kalah loh di tahun 2004. PDI Perjuangan itu cuma menang sekali tahun 99 karena euforia reformasi. 2004 kalah dengan Golkar yang 5 tahun sebelum masih dimaki-maki sebagai partai korup. Iya. Bahkan 2004 Akbar Tanjung sebagai ketua umumnya itu terkena kasus. Masuk. Tapi yang menang Golkar. Artinya kan mereka menyadari nggak bisa basis masa fanatik ideologis ini dijadikan satu-satunya aset untuk bertarung. Oke. Kalah lagi 2009 makin gede. Karena Demokrat saat itu menang sebagai partai berkuasa 21%. Mereka ingin memenangkan ketiga kali berturut-turut. Mereka nggak bisa sombong mengatakan kita tunggu perintah Ibu Ketua Umum dan asal kita kemudian solid kita menang. Nggak bisa. Dulu Ibu Mega yang maju sekalipun, bukan hanya anaknya, kalah juga. Ada endorser baru, ada magnet elektoral baru, ada yang namanya Jokowi. Dia bukan terah Bung Karno. Dia bukan pengurus DPP PDI Perjuangan. Dia simbol baru branding yang memenuhi permintaan arus besar pemilih baru gitu. Udah seneng ya kan, akademisi, profesor pada kritik Jokowi, Ganjar Mahfud naiklah 0, sekian elektabilitasnya. Lah tiba-tiba Ibu pidato lagi, mana yang diserang itu TNI sama Polri. Masa Ibu gak tahu sih kalau TNI itu tingkat elektabilitasnya di masyarakat nomor 1 loh Bu. Ibu malah TNI lagi yang dihajar. Gimana sih Ibu ini? Emang paling enak sih ya kalau kita gagal itu playing victim, nyalahin orang. Main bola kalah, yang disalahin wasit. Dagang nggak laku, yang disalahin dukun. Wah, didukun nih. Tapi kalau nyalahin gitu terus Bu, ya emang enak buat kita untuk menghibur diri. Tapi apakah kita menjadi tim yang hebat di sepak bola? Kan enggak. Atau
kita menjadi pengusaha yang hebat, nyalain dukun mulu kan enggak. Ayolah, nggak usah begitu lagi Bu, kasihan Bu, Pak Ganjar, Pak Mahfud merosot terus. Saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Iya Mbah, sampean pernah jadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Ngerti aku ngerti gitu loh. Tapi kan yo dengan cara ngelengserno Gus Dur. Lah iya toh. Dengan cara melengserkan Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia kelima gitu loh. Berkat ada kader Pak Jokowi, akhirnya PDI bangkit lagi gitu loh. Lagi kok Pak Jokowi metu mundur. Wes aku mbuh aku ora ero aku engko nasibe piye karo aku. Salam seduluran rombongan Prabowo Gibran satu putaran. Sip. Sudah mantap belum untuk nyoblos? Udah Bu, udah mantap. Malah gak sabaran pengen cepat-cepat nyoblos tahu Bu. Nomor berapa? Nomor 3 Bu. Maaf, nomor 2 Bu. Kurang keras. 2 Bu. Kurang keras. Perasaan udah keras. Kurang keras lagi ya Bu. 2 Bu. Apa? Ibu ini nggak dengar atau emang pura-pura nggak dengar Bu? Nomor 2 Bu. Pilihanku itu nomor 2. Paham Bu? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Maaf ya Bu. Pilihanku itu nomor 2. Maaf ya Bu. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral? Apa sumbangsih kalian ya bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully. Saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Kalau ada orang bilang ada Bu, mana dia? Sini. Sini, kasih tahu sama saya. Saya jelek-jelek gini manusia unik loh di Republik ini. Ya saya bilang begitu. Kenapa? Bukan menyombongkan diri, tidak. Orang tua saya dua-dua pahlawan. Mau diapain? Mau diomongin PKI, mau apa terus sebodoh. Untuk menjadi pahlawan nasional tidak gampang. Bung Karno dibilang proklamator. Saya anggota DPR 3 kali. Anggota DPR saya waktu zaman Pak Harto itu di Litsus. Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja anak-anak saya terus mau supaya kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong lah. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya lu. Sekarang udah pada pusing lu. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Bu Mega, Ya. ayo dong Bu pidato lagi. Saya tuh sangat antusias sekali mendengar pidato dari Ibu. Ibu ini disuruhnya pidato terus. Sebetulnya sekarang
hari-hari ini sedang prihatin. Loh, kok prihatin? Kenapa Ibu? Karena Ibu ini anaknya siapa ya? Saya tahu, pasti kakeknya Mbak Puan, ya kan Bu? Siapa? Bapaknya Ibu, ya kan? Apa? Bung Karno maksudnya Ibu. Iya, namanya sih Bung Karno. Tapi dia tuh siapa? Sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Benar. Bayangkan kalian ini sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah. Betul itu Bu. Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Tidak. Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat. Kok enak-enak aja ya. Bentar. Enak gimana maksud Ibu? Ya Ibu hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan. Mbak Puan. Siapa lagi Bu? Ini Mas Manan. Terus mereka bilang apa? Bilangnya gini, Mama sabar. Ngomong sabarnya berapa kali Bu? Ngomong sabarnya 3 kali loh. Oh 3 kali. Ibu bisa aja. Ibu maaf, stop dulu Bu, stop dulu. Kenapa? Perut saya lapar Bu, mau makan dulu. Udah lapar ya? Kalau bohong bagaimana? Swear Bu, saya nggak bakal bohong. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat! Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam 1 putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan Ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Netral sebenarnya, tapi kok seperti
dikesankan kalau yang dicalonkan pasangan Ganjar Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai. Kami berangkat dari fakta dan akan menyelesaikannya dengan mekanisme yang tersedia, terutama penegakan hukum. Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan? Iya kan? Yang ngusung kami, partai yang ngusung kami ini gagah. Ayo, calon presiden, maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai. Ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki. Kalau semuanya pada diam, ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi, sendiri. Karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud. Awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai. Partai apa? Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Nih, saya mau ngomong sama Polri. Yang memisahkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima, dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Jadi Bu Mega, ini saya mau nanya nih ke Bu Mega, karena saya tahu ini Bu Mega adalah ahlinya dan pakarnya ya. Gimana sih caranya supaya kalau kita kentut itu tidak bau loh Bu Mega, gitu, ya? Supaya baunya itu tidak tercium oleh orang lain yang ada di sekitar kita gitu Bu Mega. Ada kursus-kursusnya. Mereka harus bersekolah. Oh, ada kursusnya, ada sekolahnya juga. Oh ya, luar biasa. Kenapa? Enggak kok Bu, cuma pengen tahu aja ya. Apakah semua itu Ibu Mega pengalamin? Saya ngalami itu. Nah itu supaya mudah buat legislatif Bu, legislatif. Berarti kentut Ibu enggak bau juga dong kalau gitu? Ya enggak lah. Terus bau dong Bu? Ya iya dong. Mana coba? Ibu bisa aja Bu. Nanti tanya aja dah sama Pak Jokowi. Saya tadi ikut mendengarkan juga pidato dari Pak Prabowo. Yang saya lihat sebagai teman beliau, saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah menginstruksikan untuk jangan terpengaruh, terprovokasi, dan harus juga bersama-sama menjaga untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi memang itulah yang namanya demokrasi Indonesia. Jadi kita boleh saja berbeda, tapi kita tetap merupakan warga bangsa. Jadi saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Bisa kita masih menunggu sampai ada hasil dari KPU. Walaupun indikasi
Mak Banteng ngamuk. Semua caleg PDIP terancam gagal dilantik. Bu, jangan cuman asal gertak, segera realisasikan. Cuman gara-gara capresnya gagal total, semua kena getahnya. Itu bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi para caleg. Bukan Pancasila ya, sila kelima, sila yang lain lah itu. Cuman gara-gara kurang linier katanya, tidak linier antara perolehan suara di partai dengan perolehan suara di capres. Bu, sama-sama 16%, kurang linier apa lagi? Lagian itu juga sesuai dengan slogan Ibu, Partai Wong Cilik. Peralihan suara presiden juga cilik, apa gak kurang sesuai itu? Kurang cilik apa lagi? Aduh. Lagian Bu, malu kita. Ibu sikit-sikit merajuk. Dan juga ada beberapa alasan Ibu, kenapa capres Ibu gagal total. Ini aku sebagai orang awam Bu, ini aja tahu Bu, kalau misalnya dianalisa baik-baik. Yang pertama Bu, enggak semua caleg itu kader. Kebanyakan untuk nomor urut tertentu, itu banyak itu orang-orang berduit. Jadi Ibu paksakan pun mereka untuk mendongkrak suara capres, mereka itu orang urus. Karena apa? Karena sudah rahasia umum, enggak semua murni nomor dalam pencalegan itu ditentukan oleh partai, ditentukan oleh ini Bu. Makin besar setoran orang yang mau jadi caleg, itu nomor urut makin naik. Dan terkadang untuk para kader karena nggak ada uangnya, terpaksa bergeser ke bawah nomor urutnya. Iya kan Bu? Jadi nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Banyak caleg itu bukan kader. Itu yang pertama. Baru yang kedua, Bu, suara partai itu belum tentu suara rakyat. Itu cuma suara golongan Ibu. Rakyat di Indonesia ini Bu, itu kan 260 juta. Yang punya hak suara itu berapa lah? Kita katakanlah 145 juta. Bu, 145 juta itu nggak semua pilih PDIP. Partai yang lain kan banyak. Dari Gerindra ada, dari PAN ada, dari yang mana-mana ada. Jadi sudah dipastikan Bu, sebagian besar yang milih capres Ibu, itu dari partai Ibu. Dan juga itu pun bisa dipastikan, itu pun paling kencang cuma 80%. Kenapa bilang? Karena sudah banyak tokoh-tokoh dari partai Ibu sendiri itu loncat pagar dari 03 ke 02 untuk gak kelewatan ke 01. Ya kan? Jadi menentukan juga itu Ibu. Capek pun caleg-caleg Ibu bikin gambar Ganjar Mahfud di setiap balihonya, kurang menjual. Nggak bisa dipungkiri Bu untuk pemilihan saat ini. Kenapa bilang? Itu caleg dari partai Ibu dan juga caleg dari partai-partai pengusung 03. Itu di daerah kami yang mayoritas 02. Nggak malu itu menyertakan fotonya capres 03. Karena apa? Takut mereka ada efek, nggak ada yang milih. Kalaupun ada Bu, itu perbandingan fotonya Bu, itu 20:1. 20 skala untuk caleg, cuman satunya skala untuk capres. Sengaja kecil biar nggak terlalu diperhatikan orang. Ini terjadi bukan cuma di daerah kami, tapi di daerah lain juga. Bahkan yang lebih kejamnya lagi Bu, banyak itu yang nggak mau menyertakan foto capres 03 di balihonya. Sangat berisiko. Jadi tidak otomatis Ibu rakyat yang memilih caleg tersebut itu memilih capresnya juga. No, beda paket. Beda paket, ya kan? Kalau di atas satu paket, di bawah itu sudah di unboxing. Iya kan? Jadi kita realistis saja lah Ibu, ya kan? Baru yang ketiga, faktor yang ketiga ini Bu,
Bu, partai ibu kebanyakan blunder, ujung-ujungnya jadi belender. Banyak pernyataan-pernyataan dari capres ibu, itu yang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan cita-cita ada pemilihan umum yang ada di bangsa ini, pemilu damai. Jauh Bu, karena apa? Sifatnya terlalu menyerang, bahkan mengeluarkan statement-statement yang sebetulnya merugikan partai ibu sendiri. Serius Bu, makanya jangan terlalu menyalahkan caleg ibu, salahkan capresnya. Ibu, nggak adil itu namanya. Baru yang keempat, ya Bu, dalam setiap kampanye seringkali 03 salah undang orang. Diundang Butet, keluarlah bahasa asus sama widus. Bu, Indonesia ini rakyatnya itu rakyat yang berbudaya. Kalau muncung sudah nggak bisa dijaga, jangan harap bisa dijaga juga suara. Apalagi suara untuk capres ibu. Aduh, mati kalian kenapa? Ibu undang lagi Cak Lontong. Bu, makin ke sini kok makin ke sana. Cak Lontong, semua rakyat Banyuwangi sampai sekarang dendam ibu. Jadi udahlah ya Bu ya, nggak usah ibu merajuk lama-lama. Aku tahu ibu itu kayak mama kami orang Batak ini, ya kan? Kalau anaknya melakukan kesalahan, apa ancamannya? Nanti mama nggak kasih uang jajan ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Kasihan. Besok dikasih lagi uang jajan. Tenang kalian para caleg, nggak jadi itu, nggak jadi. Karena apa? Karena bisa berisiko partai Anda lenyap dari peredaran. Kalau kami sih senang-senang saja. Biar kami buat partai yang baru, iya kan? Partai Parbelak. Salam NKRI, salam damai ibu. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Ketua Umum Partai PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Banyak hal, statement-statement liar yang ia sampaikan yang menimbulkan berbagai tanggapan dari para netizen, baik tanggapan positif maupun negatif, dan juga ada pernyataan-pernyataan dari netizen yang paling tidak menggambarkan ketidaksukaannya terhadap Ketua Umum PD Perjuangan yang akhir-akhir ini sering blunder melakukan atau memberikan pernyataan-pernyataan blunder yang membawa partainya nyungsep, dan bahkan capres-capresnya pun ikut nyungsep dan juga kalah telak dalam pilpres kali ini. Dan seperti video-video yang kita saksikan tadi, dan juga dihibur dengan parodi-parodi lucu, kocak, paling tidak bisa memberikan gambaran kepada kita sekalian mau dibawa kemana Partai PD Perjuangan, dan sosok sebagai orang kunci di PD Perjuangan, yakni ketumnya sendiri Ibu Megawati Soekarno Putri, yang seringkali melakukan blunder ternyata telah membawa dampak negatif terhadap partainya. Dan saatnya sekarang kita menyaksikan bagaimana buah daripada kesombongan yang selama ini terjadi berjalan, hasilnya harus dipanen seperti yang kita ketahui bersama saat ini. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi, barangkali ada yang mau berkomentar, silakan tulis komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan juga kepada persahabat yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Akhirnya saya mohon undur diri di hadapan kita sekalian, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.